Orang Kristen dosa kalau memakai Alkitab Ibrani dan Yunani. Kristen dosa kalau pakai Alkitab Ibrani dan Yunani. Alkitab Ibrani dosa bagi orang Kristen. Yesus Allah berfirman memakai bahasa lisan Ibrani, diubah menjadi bahasa tulisan juga Ibrani oleh penulis-penulis Alkitab Perjanjian Lama. Lalu Alkitab Ibrani Perjanjian Lama itu diduduki, ya. Mereka menduduki kursi Musa, merubah semau mereka sendiri. Matius 23 ayat 2. Inilah alasan kenapa Alkitab Ibrani dosa. 1. Elah yang tunggal diubah jadi Elohim yang jamak. Kejadian 1 ayat 1. Mestinya Beresit bara elah et ha semayim weet et ha eret, dirubah menjadi Beresit bara Elohim. Kedua, Yahweh diganti jadi Adone. Ketiga, nubuatan tentang Yesus diubah-ubah, diganti-ganti sendiri. Misalnya, nubuatan tentang Immanuel diselewengkan, tentang penebus, tentang juru selamat diselewengkan. Gereja yang masih memakai Alkitab Ibrani dijamin pasti Allahnya jamak. 3 biji. Dibuktikan mereka yang masih memakai Alkitab Ibrani disebut Yahudi palsu, jemaah iblis, penghuni neraka. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, Matius 23 ayat 33. Jadi semua yang saya sampaikan ada ayat Alkitabnya, nggak cuma ngarang. Nah sekarang Alkitab Yunani dosa bagi orang Kristen, ya. Yesus mengatakan bahwa firman-Nya memakai bahasa lisan Aramaik. Yesus di Perjanjian Baru itu menyampaikan firman-firman-Nya di dalam bahasa lisan Aramaik, tetapi ditulis oleh penulis-penulis Alkitab dalam bahasa Yunani, sebab waktu itu bahasa Yunani bahasa internasional. Ya, lalu Alkitab yang Yunani ini dirubah oleh Konsili 325. Kesatu, muncul bidat baru yaitu Tritunggal. Allah yang esa diganti jamak, ya. Kemudian yang kedua, ganti sesembahan, ya. Mestinya menyembah Yesus Tuhan Allah diganti menyembah Bapa Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Ketiga, semua rasul yang 100% Kristen dikudeta jadi santo, ya. Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu Kristen. Sejak 325 konsili itu dikudeta, dijadikan santo. Keempat, dibuktikan mereka yang masih memegang Alkitab Yunani, ya, yang diselewengkan itu disebut kambing terkutuk, pembuat kejahatan, penghuni neraka. Matius 25 ayat 41, Matius 7 ayat 23. Alkitab bahasa Inggris oke, ya. Tahun 1963 muncullah Alkitab bahasa Inggris yang 100% oke, diterbitkan oleh United Bible Society, yaitu Alkitab yang isinya, kontennya Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa, Juru Selamat itu. Kesimpulan,
orang Kristen dosa yang masih memakai Alkitab Ibrani dan Yunani. Anda akan terseret-seret ke neraka. Pakailah Alkitab 1963, produk dari United Bible Society berbahasa Inggris yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, 240 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Salam Pendeta HTD. Jadi very clear, Anda yang masih memakai Alkitab Ibrani dan Yunani, dijamin kamu Tritunggal, dijamin kamu Yahudi palsu, dijamin kamu kambing terkutuk. Ini semua ayat Alkitab, bukan HTD yang ngomong, tapi ayat Alkitab yang nulis. Semua bisa di cross check ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Jadi clear, orang clear Kristen dilarang memakai Alkitab Ibrani, dilarang memakai Alkitab Yunani karena sudah diubah-ubah. Alkitab Ibrani Perjanjian Lama diubah oleh orang Yahudi sendiri, yaitu oleh ahli Taurat, Farisi dan Saduki, sementara Alkitab Yunani dirubah oleh Konsili 325. Ya, sehingga muncul bidat baru Tritunggal, Maha Sesat. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ya, jadilah orang Kristen. That it. Ciamik benar Alkitabiah. That it.